Di konten video kali ini, aku akan ngebahas soal lockdown di Jepang. Kira-kira kalau penularan kasus setiap hari seperti ini, apakah akan diadakan lockdown lagi? Mungkin itu juga menjadi pertanyaan dari teman-teman yang khawatir kalau Jepang lockdown, terus kalian ingin berangkat ke Jepang, kalian nggak bisa. Nah, di sini aku akan ngejawab di video kali ini. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensei dan X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan nge-update lagi seputaran kasus COVID di Jepang. Kenapa aku kembali membahas soal kasus COVID di Jepang? Karena untuk kemarin di tanggal 28 Juli 2022, Jepang mencatat rekor tertinggi lagi bahkan dari seluruh dunia. Karena Jepang kemarin tanggal 28 Juli kasus penularannya mencapai 230.000 lebih. Nah, di sini aku bukan mengada-ngada atau membuat spekulasi sendiri, membuat menilai angka sendiri. Karena dari beberapa komentar kemarin itu banyak yang mengatakan hal tersebut, karena kok Jepang kasus penularannya tinggi tapi kenapa kok nggak tersebar ke Indonesia? Ya seperti aku jelas di video kemarin, di Indonesia untuk beritanya yang lagi ngetren adalah polisi tembak polisi dan TNI tembak TNI. Jadi kasus seperti ini di Jepang kondisinya saat ini tidak mungkin sampai di Indonesia karena tertutup, terframing kasus polisi tembak polisi tersebut. Oke, ini dari artikel yang aku kutip Jepang. Nah, di konten video kali ini aku akan ngebahas soal lockdown di Jepang. Kira-kira kalau penularan kasus setiap hari seperti ini, apakah akan diadakan lockdown lagi? Mungkin itu juga menjadi pertanyaan dari teman-teman yang khawatir kalau Jepang lockdown, terus kalian ingin berangkat ke Jepang, kalian nggak bisa. Nah, di sini aku akan ngejawab di video kali ini. Dan video kali ini pun aku ngambilnya dari sumber berita, jadi bisa dipastikan kebenarannya. Nah, di sini aku akan ngasih kabar gembira bahwa Jepang tidak akan berencana untuk melakukan lockdown. Kenapa aku yakin seperti itu? Karena Perdana Menteri Jepang meyakinkan atau meyakini bahwa lebih baik meningkatkan mencatat rekor 233.094 kasus baru virus corona pada Kamis 28 Juli 2022. Sebanyak 18 dari 47 provinsi di Jepang mencatat kenaikan rekor harian. Tokyo aja mencapai 30.000 lebih pokoknya. Itu di Tokyo, baru satu kota, belum kota yang lainnya. Tugas medis daripada melakukan lockdown. Oke, langsung aja aku baca artikelnya. Ini artikelnya dari NHK World. Jepang akan hadapi lonjakan COVID dengan tingkatkan sumber daya medis, ya. Jadi tidak akan melakukan lockdown, tetapi meningkatkan sumber daya medis atau tenaga kesehatannya. Pemerintah Jepang berencana untuk menangani lonjakan infeksi virus corona yang pesat dengan meningkatkan sumber daya medis dibandingkan membatasi aktivitas warga. Klinik yang menangani kasus demam sudah sangat kewalahan sehingga menyulitkan orang dengan gejala itu untuk berkonsultasi dengan dokter. Perdana Menteri Jepang, Kishida Fumio, telah menekan bahwa jumlah kasus serius COVID dan kematian tetap rendah. Kishida mengharapkan untuk mempertahankan aktivitas sosial dan ekonomi berjalan dengan melaksanakan langkah-langkah berfokus untuk secara efisien membendung infeksi. Ia merujuk pada keputusan pemerintah untuk memperluas target dosis vaksin virus corona yang keempat. Jadi akan diadakan vaksinasi keempat ya. Menteri Kesehatan Goto Shigeyuki menyerukan kerjasama dari gubernur pemerintah provinsi dalam rapat daring pada Selasa kemarin. Nah, jadi seperti yang di artikel tadi, pemerintah Jepang tidak akan melaksanakan lockdown, tapi berencana untuk meningkatkan sejumlah atau tenaga kesehatan untuk menangani penularan COVID ini. Terus Jepang juga akan mengadakan vaksinasi dosis yang keempat.
Ya, jadi mudah-mudahan benar-benar terjadi. Pemerintah Jepang tidak melakukan lockdown lagi agar kita yang saat ini TKI yang bekerja di Jepang itu bisa bebas beraktivitas, bisa bekerja dengan baik, dan terutama untuk mereka yang ingin ke Jepang terutama bekerja, mudah-mudahan tidak di lockdown dan bisa berangkat. Nah, untuk sumber beritanya tadi aku taruh linknya di bawah. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca sendiri, silakan lihat di deskripsi karena di situ aku tulis keterangan beritanya dan sumber beritanya. Jadi teman-teman tidak menspekulasi sendiri bahwa berita yang aku sampaikan ini hoax. Ya, kenapa aku setiap hari mau mengupdate soal COVID ini ya karena aku ingin menyajikan berita yang kondisi Jepang saat ini supaya teman-teman yang di Indonesia itu tetap jaga protokol, jangan sampai nanti setelah tiba di Jepang terus kalian terkena COVID karena lantaran terbiasa di Indonesia yang saat ini sudah istilahnya bebas berkeliaran seperti mengadakan konser musik, berkumpul sebagainya tuh di Indonesia saat ini sudah dibebaskan. Tapi untuk di Jepang saat ini memang sedikit dibatasi, walaupun kita bisa pergi kemana saja, bisa main ke tempat wisata, tapi memang untuk bergelumbur yang besar itu masih dibatasi untuk di Jepang saat ini. Oke, untuk updatean video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin menanyakan seputaran program magang, program Tekino, silakan tulis di kolom komentar ataupun DM ke Instagramku @edimedi_. Silakan di follow ya, di follow dulu baru DM, nanti pasti akan aku jawab. Oke, videonya aku akhiri. Buat teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, videonya cukup sampai di sini. Mita kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.